Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Be Smart. Ya, di video pertama ini kita akan bahas tentang teori himpunan. Dan di teori himpunan ini ada 3 yang akan dibahas. Pertama, definisi dan metode penulisan himpunan. Yang kedua, jenis himpunan dan diagram Venn. Dan yang ketiga, operasi himpunan. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama ya. Mulai dari definisi himpunan. Ya, himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang dirumuskan secara tegas, jelas, dan dapat dibedakan. Jadi, jika tidak tegas, tidak jelas, dan tidak dapat dibedakan, maka bukan himpunan. Nah, berarti ada himpunan dan bukan himpunan. Contoh himpunan. Himpunan warna lampu lalu lintas. Maka anggota himpunannya adalah merah, kuning, hijau. Sekarang contoh yang bukan himpunan. Himpunan siswa-siswi pintar. Nah, kenapa bukan himpunan? Karena definisi pintar untuk setiap orang itu berbeda. Pintar itu sifatnya relatif. Misal, seseorang mengatakan bahwa si A itu pintar. Padahal, orang lain belum tentu beranggapan yang sama kalau si A itu pintar. Jadi, akan ada perbedaan pendapat setiap orangnya, ya. Berbeda halnya dengan himpunan tadi, himpunan warna lampu lalu lintas. Semua orang akan setuju kalau lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau. Ya kan? Kalau yang bukan himpunan tadi, tidak semua orang akan setuju dengan anggota tersebut. Jadi, anggotanya tidak jelas. Begitu. Paham ya, Smart? Selanjutnya, di himpunan itu, penulisannya dilambangkan dengan huruf besar. Huruf besar ya. Kemudian ada objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut dengan anggota atau unsur atau elemen. Dan objek yang menjadi anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf yang kecil. Dan objek ini berada dalam kurung. Notasi atau tanda dari suatu himpunan adalah dua kemungkinan di mana anggota-anggota atau unsur-unsur berada dalam kurung. Selanjutnya, metode penulisan himpunan. Yang pertama ada cara daftar atau cara tabulasi. Ditulis dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contoh, himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semua anggota himpunan A itu ditulis, dicantumkan tanpa terkecuali. Oke? Lalu, cara atau metode yang kedua, cara kaidah atau cara pencirian, yaitu suatu cara dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah X, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 6. Ya, jadi anggota himpunan A ini bilangan yang lebih dari 0 kurang dari 6. Tidak menyebutkan anggota-anggotanya, tapi menyebutkan karakteristik dari anggota himpunan A tersebut. Paham ya, Smart? Masuk ke pembahasan yang kedua, jenis himpunan dan diagram Venn. Pertama, himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga itu suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung, sedangkan yang tak berhingga berarti jumlah anggotanya tidak dapat dihitung. Contoh himpunan berhingga. Himpunan B, anggotanya adalah X, di mana X adalah kendaraan beroda 2. Maka anggota dari himpunan B adalah motor, sepeda. Ya kan, anggotanya masih dapat dihitung, masih dapat disebutkan. Dan contoh dari himpunan yang tak berhingga yaitu P.
himpunan P, anggotanya adalah X, di mana X adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, ya kan? Jadi, anggota dari himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Ya, jadi tidak dapat dihitung, makanya disebut himpunan yang tak berhingga. Lalu, jenis yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan A, anggotanya adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang berumur 6 tahun. Kan tidak ada ya, mahasiswa yang berumur 6 tahun, makanya himpunan ini tidak memiliki anggota. Ya, jadi disebutlah himpunan kosong. Lalu himpunan B, anggotanya adalah Y, di mana Y adalah manusia berkepala 3. Berarti tidak ada ya anggotanya, karena tidak ada manusia yang berkepala 3. Maka itu disebut dengan himpunan kosong. Next, jenis yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau elemen yang menjadi perhatian kita. Selanjutnya, himpunan bagian. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dipenuhi 2 syarat. Yang pertama, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, atau paling tidak ada sebuah anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Langsung saja kita ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh. Di sini himpunan S merupakan himpunan semesta, dan sedangkan himpunan A, himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Ya, himpunan S anggotanya adalah X, di mana X adalah kendaraan bermotor. Ya, berarti anggota himpunan S itu mobil, sepeda motor, berarti yang termasuk ke dalam kendaraan bermotor. Nah, di himpunan A, anggotanya adalah Y, di mana Y adalah mobil. Berarti, himpunan A bagian dari himpunan S, karena anggota dari himpunan A itu mobil ya, bagian dari kendaraan bermotor. Begitu juga dengan himpunan B, merupakan bagian dari himpunan S, karena anggota dari himpunan B ini adalah sepeda motor, yang merupakan bagian dari kendaraan bermotor atau bagian dari anggota himpunan S. Begitu. Paham, Smart? Ya, lanjut ya. Jenis kelima ada komplement suatu himpunan. Jika S himpunan semesta dan A suatu himpunan yang terkandung di dalam S, maka yang dimaksud dengan komplement dari A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Oke, langsung ke contoh saja ya. Nah, di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka A komplement adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Anggota himpunan A 1, 2, 3, yang bukan anggota himpunan A 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka A komplement adalah bilangan dari 4 sampai dengan 10. Contoh yang kedua. Ada himpunan P, anggotanya 1, 3, 5, dan himpunan semesta, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Coba. Maka P komplementnya angka berapa saja? Ya. P komplement adalah 7, 9, dan 11. Ya kan? Karena 7, 9, dan 11 anggota semesta ini tidak ada pada himpunan P. Selanjutnya, himpunan yang sama.
Dua himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah juga anggota B atau sebaliknya. Jadi, anggota A sama anggota B itu sama. Dalam contoh ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B dengan anggota 4, 3, 2, 1. Penempatan penulisan angkanya mungkin beda, tapi tetap saja anggota dari himpunan A dan himpunan B itu sama. Maka bisa disebut bahwa himpunan A dan himpunan B adalah sama. Ada contoh yang kedua. Himpunan P anggotanya A, B, dan C, sedangkan himpunan Q anggotanya A, B, C, dan D. Anggotanya ada yang sama, yaitu A, B, C, namun ada yang berbeda. Dari himpunan P tidak ada D, sedangkan himpunan Q ada D. Walaupun ada yang sama, tapi kan ada satu anggota yang berbeda. Maka himpunan P dan himpunan Q tidak bisa dikatakan himpunan yang sama. Oke, paham ya, Smart? Ya, diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan gambaran suatu himpunan atau gambaran himpunan dalam hubungannya dengan himpunan yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, himpunan semesta ada lambang S di sana ya. S itu adalah himpunan semesta. Ya, itu seluruh anggota himpunan yang dibicarakan di dalam diagram tersebut. Maka himpunan S di dalam gambar ini, di dalam diagram Venn ini adalah 3, 4, 8, 7, 6, dan 9. Nah, ada dua lingkaran. Ada lingkaran A dan lingkaran B. Angka-angka yang termasuk ke dalam lingkaran A, maka disebut dengan anggota himpunan A, dan begitupun dengan angka-angka yang berada di lingkaran B, yang di lingkaran B termasuk ke dalam anggota himpunan B. Nah, yang di tengah ini, jadi lingkaran A dan lingkaran B itu bersatu di tengah gitu ya. Ada angka 4 dan 6. Jadi angka 4 dan 6 ini ada di anggota himpunan A dan ada di anggota himpunan B. Kalau 3, 7 itu hanya di anggota A dan bilangan 8 dan 9 hanya pada anggota himpunan B. Oke, agar lebih paham, kita akan langsung ke operasi himpunan supaya mudah memahami untuk diagram Venn-nya. Nah, operasi himpunan. Kita harus tahu dulu lambang-lambang dalam teori himpunan ini. Lambang dari anggota, himpunan bagian, gabungan, selisih, himpunan kosong, himpunan universal, dan irisan. Baru kita belajar ke operasi himpunan. Ada operasi gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi, himpunan A gabung dengan himpunan B adalah anggotanya adalah ya gabungan dari kedua himpunan tersebut. Contoh yang pertama. Himpunan A anggotanya adalah 3, 4, 6, dan 7. Himpunan B anggotanya adalah 4, 6, 8, dan 9. Maka, himpunan A gabung himpunan B anggotanya adalah 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Yaitu gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A dan himpunan B itu ada angka yang sama, yaitu 4 dan 6. Hanya ditulis satu kali saja ya. 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Lalu dibuatlah diagram Venn-nya dan akan tampak seperti ini. Ya, himpunannya ada himpunan A, himpunan B digambarkan dalam sebuah lingkaran. Untuk anggota yang sama tadi 4 dan 6 itu ditulis dalam satu, jadi digabung.
antara lingkaran A sama lingkaran B dan ditempatkan di tengah-tengah mereka gitu. Jadi termasuk ke dalam lingkaran A, termasuk juga ke dalam lingkaran B. Dan yang diarsir semuanya, karena ini gabungan maka semua anggota, semua lingkaran diarsir. Seperti itu. Lalu ada contoh yang kedua. Di sini ada himpunan C dengan anggotanya A, B, dan C. Himpunan D dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang ini, maka gabungan dari himpunan C dan himpunan B, gabungan antara himpunan C dan himpunan D adalah 1, 2, 3, A, B, dan C. Jadi, himpunan dari C dan D tidak ada yang sama ya. Diagram Venn-nya akan tampak seperti ini. Nah, lingkaran C dan lingkaran D terpisah karena setiap anggota dari himpunan C dan himpunan D tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Berbeda dengan yang tadi ada yang digabung lalu disimpan di tengah anggotanya karena anggota tersebut sama, ada di himpunan A dan di himpunan B, sedangkan yang ini tidak ada anggota yang sama, maka dipisah lingkarannya. C untuk anggota himpunan C, lingkaran D untuk anggota himpunan D. Lalu diarsir kedua lingkarannya karena ini gabungan. Ya. Seperti itu. Lalu ke operasi irisan atau interseksi. Nah, irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus juga anggota B. Atau bisa dikatakan anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Ya, anggota yang sama dari dua himpunan gitu. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah A, B, C, dan himpunan B anggotanya adalah A, B, D. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ada yang sama anggotanya. Ada yang beririsan, yaitu anggota A dan B. Lalu dibuat diagram Venn yang akan tampak seperti ini. Ya. Untuk himpunan yang sama itu disimpan di antara mereka gitu, di antara himpunan A dan himpunan B. Nah, bisa dilihat di sini ada yang diarsirnya itu cuma di tengah, ya kan? Karena ini adalah operasi irisan, jadi yang diarsirnya hanya anggota yang sama saja. Untuk anggota yang lainnya tidak diarsir, jadi yang diarsir adalah yang anggota yang sama. Anggota himpunan yang sama yaitu A dan B. Ya, ada contoh yang kedua. Himpunan P anggotanya adalah A, B, C. Himpunan Q anggotanya adalah K, L, M, N. Coba dilihat ya. Dari himpunan P dan di himpunan Q tidak ada anggota yang sama. Nah, maka di sini disebutlah himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama, tidak ada anggota yang beririsan. Maka diagram Venn-nya akan seperti ini. Tidak ada yang diarsir. Himpunannya himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Jadi hanya menuliskan atau membuat diagram lingkaran di sini untuk himpunan P dan himpunan Q tanpa diarsir karena tidak ada anggota himpunan yang sama. Ya, ada contoh yang ketiga. Himpunan P anggotanya adalah 1, 2, 3 dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, himpunan P irisan Q adalah 1, 2, 3 dan diagram Venn-nya akan tampak seperti itu. Yang diarsir adalah 1, 2, dan 3 saja. Karena 1, 2, 3 itu ada pada anggota himpunan P dan ada pada anggota himpunan Q atau anggota yang beririsan ya. Ya, operasi selisih.
Selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota A akan tetapi bukan anggota B. Ya, langsung saja ke contoh ya, biar paham. Di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, dan anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Maka A selisih B adalah 6 sama 8. Jadi, A selisih B di sini adalah anggota dari himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan B. Coba lihat, anggota himpunan A adalah 5, 6, 7, 8. Dan anggota himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan B adalah 6, 8. Ya kan? Pada himpunan B ada angka 5. Ya, ada angka 7. Jadi, A selisih B adalah 6, 8. Karena 6, 8 ada pada anggota A, tidak ada pada anggota B, ya. Intinya selisih itu adalah semua anggota A tapi bukan anggota B. Jadi anggota himpunan A tapi tidak ada pada anggota himpunan B. Seperti itu. Jadi kita mencari anggota himpunan yang tidak ada pada anggota himpunan lainnya. Diagram Venn-nya tampak seperti ini. Yang diarsir adalah himpunan A. Jadi kan kalau gambarnya seperti ini, saat dia gabungan itu diarsir semuanya, ya kan? Saat dia beririsan yang diarsir hanya 5 dan 7 untuk anggota yang sama. Dan saat berselisih yang diarsir hanya anggota himpunan A atau lingkaran A tanpa mengarsir yang sama dengan himpunan B. Jadi hanya anggota himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan B. Seperti itu. Paham ya, Smart? Ya, materinya sudah selesai. Oke, sampai di sini video pertama. Jangan lupa untuk di-like jika kalian suka. Dan silakan bersuara di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Oke, semoga paham dengan materi yang saya sampaikan. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.